Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 4 dengan judul Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kalian buka di bab pertama yang pelajaran 1 itu. Di situ ceritakan bahwa setiap perjuangan dakwah pasti ada rintangan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang selalu diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Semakin hari Islam berkembang dengan pesat sehingga membuat kaum kafir Quraisy geram. Mereka terus-menerus mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW dengan segala cara. Namun kaum muslimin tetap tabah dan sabar dalam menghadapinya dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi perlindungan. Tadarus buka di halaman 2. Bapak akan bacakan ini, kalian bisa juga ikutin di rumah. Kalian buka halaman 2. Kita sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Buka halaman 4 dan 5 tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan umat manusia agar dapat mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Dan pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW menyepi atau berkhalwat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun dan setelah mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril, lalu beliau menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah. Lalu istrinya mengajak Rasulullah untuk bertemu Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, yang dimana dia adalah seorang pemeluk Nasrani yang taat dan rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah gambar Gua Hironya. Lalu Nabi Muhammad mulai dakwah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7 dan memerintahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW menggunakan dua metode, yaitu metode berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Untuk yang pertama ini dijelaskan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada saat berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang beliau siarkan bukan berasal dari akal pikirannya sendiri, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Setelah turun wahyu kedua yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW memulai berdakwah, namun dakwahnya terbatas di kalangan keluarga saja atau sembunyi-sembunyi. Jadi seperti itulah ilustrasinya. Di situ digambarkan Nabi Muhammad mengajar di rumah Arqam bil Abil Arqam. Hanya ada beberapa orang dari keluarga saja dan kerabat yang bersedia menerima ajaran Islam. Dan mereka adalah orang yang pertama kali masuk Islam yang disebut dengan Nasabiqunal Awwalun. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3-4 tahun. Lanjut lagi, beliau melakukan dakwah secara terang-terangan pada tahun keempat kenabian
di mana turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan pada surah Al-Hijr ayat 94 sebagai berikut. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surah Al-Hijr 1594. Nabi Muhammad SAW mulai dakwahnya secara terangan dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka dan mengajak semuanya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah patung-patung dan benda lainnya. Tetapi orang yang hadir di sana banyak sekali yang menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Sebagian mereka ada yang menentang dengan cara halus dan ada pula yang menentang dengan keras dan terang-terangan. Seperti paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia mengatakan bahwa orang-orang Quraisy akan memusuhinya jika Nabi Muhammad SAW terus melanjutkan dakwahnya. Setelah melakukan dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Tantangan. Akan tetapi beliau dan para pengikutnya selalu sabar dan tidak putus asa. Semakin keras tantangan tersebut, Nabi Muhammad semakin bersemangat untuk berdakwah. Mungkin itu penjelasan Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi. Untuk tugas, kerjakan ini di buku tulis. Bisa ditulis soalnya, tulis saja soalnya, ada 10 soal. Nih, jawabannya kalian bisa cari di halaman 4 dan 5. Semuanya ada di situ. Nih soal-soalnya ya. Di manakah Nabi Muhammad SAW menyepi? Apakah yang terjadi antara pertemuan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, segala macam. Kalian bisa baca sendiri. Bapak juga akan tuliskan ini di teks WA. Ya, tugasnya 1-6, kerjakan di buku tulis. Tulis soalnya juga, supaya kalian belajar ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.